Model pembelajaran discovery learning atau penemuan terbimbing adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Membaca doa. Siapa yang tak hadir hari ini? Allah sama Agian. Kalau infonya dia sakit, mudah-mudahan dia sembuh ya. Kita doakan sama-sama. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Baju Tidur. Sudah siap? Semuanya berdiri, tegar, tidak ada yang berbicara ya. Boleh kembali duduk. Sebelum kita lanjutkan, kita bertepuk tangan dulu ya. Biar lebih semangat siang. Siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, mungkin sarapannya masih kurang banyak ya. Oke. Alhamdulillah semuanya sehat hari ini. Coba sekarang kita mau bertanya. Siang menjawab. Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Berubah harus dan sifat-sifatnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang pelajaran berikutnya, yaitu tentang apa? Perubahan wujud. Sudah siap? Berarti materi lalu masih ingat ya, karena Bu Ina mau menyampaikan dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, agar kalian dapat mengidentifikasi perubahan wujud benda dari cair menjadi padat atau dari padat menjadi cair. Itu yang pertama ya. Yang kedua, agar kalian dapat menjelaskan bagaimana perubahan wujud benda itu bisa terjadi ya. Oke, yang ketiga, mendemonstrasikan proses perubahan wujud zat dan mendeskripsikan energi yang terlibat dalam bentuk ya, ya, daerah sederhana. Nanti ibu akan tunjukkan ya. Itu jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar, kalian bisa memahami semuanya. Perhatikan dulu video pembelajarannya. Semuanya perhatikan dan pahami. Halo semuanya, apa kabar? Yuk kita membahas tentang wujud zat dan perubahannya. Apa itu materi atau zat? Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup seperti buku, tas,
meja, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Ciri-ciri materi. Yang pertama, memiliki massa. Massa adalah besaran suatu benda. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat. Yang kedua, memiliki volume. Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair. Berikutnya adalah klasifikasi jenis-jenis zat dan sifatnya. Yang pertama, zat padat. Zat padat memiliki sifat, bentuk, dan juga volume yang relatif tetap. Sifat-sifat benda padat adalah bentuk dan volumenya tetap, berubah dengan cara tertentu, memiliki massa, dan tidak bisa ditempatkan dan tidak bisa mengalir. Ciri-ciri benda padat adalah bentuk dan ukurannya tidak akan berubah meskipun dipindah-pindahkan dari wadah satu ke wadah yang lain, namun dapat diubah dengan cara tertentu. Misalnya, dipotong atau dipanaskan, volumenya tetap dalam kondisi tertentu secara konsisten. Zat penyusunnya sangat rapat. Selanjutnya, zat cair merupakan salah satu bentuk dan wujud benda yang berupa cairan dengan sifat-sifatnya yang khusus dan tentu saja berbeda dari benda padat dan benda gas. Sifat benda cair adalah memiliki sifat yang tidak tetap karena molekul penyusunnya bergerak bebas dan terus berubah mengikuti wujud dan bentuk wadahnya. Ciri-ciri benda cair yaitu bentuknya selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya, permukaan benda cair tenang dan selalu datar, menempati ruang dan mempunyai massa, mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat melarutkan zat tertentu, dan menekan ke segala arah. Zat gas adalah salah satu bentuk dan wujud benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Sifat benda gas adalah menekan ke segala arah, mengisi seluruh ruang yang ditempatinya, ada di segala tempat, dan memiliki massa yang berat, gerakan partikelnya bebas, dan susunan partikelnya tidak teratur. Ciri-ciri benda gas yaitu, benda gas dapat bergerak ke segala arah, partikel zat gas bisa menyebar ke segala arah, bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, kerapatannya rendah, dan benda gas tidak dapat diindrak dan tidak terlihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya. Perubahan wujud benda yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, mengubling, dan mengkristal. Yang pertama, mencair adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi cair, seperti pada es yang mencair pada suhu tinggi, mentega yang meleleh saat dipanaskan. Begitu juga dengan lilin yang meleleh saat dinyalakan. Yang kedua, membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat, seperti air yang berubah menjadi es di dalam kulkas, lalahan lilin yang mengeras bila tidak dipanaskan, dan yang paling enak, puding yang cair menjadi padat jika didinginkan. Yang ketiga, menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas, seperti air yang dipanaskan akan menguap bila mencapai titik didihnya. Vakum yang disebabkan mengeluarkan bau yang menyengat akibat adanya proses pelepasan molekul atau penguapan. Proses pembuatan garam, di mana air laut yang dibiarkan terkena panas matahari membuat molekul air pada garam akan menguap dan menyisakan kristal garam. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair, seperti embun pagi hari yang terlihat di permukaan daun, embun pada tutup gelas yang berasal dari minuman panas yang menguap, embun pada kaca, di mana gelas yang diisi es mulai mencair yang menyebabkan adanya penguapan di dalam gelas. Uap air ini akan mengembun membentuk tetes-tetes air di bagian dinding luar gelas. Mengembun, yaitu
semakin mengecil karena berubah menjadi gas dan menyebar di udara. Salju yang mencair termasuk peristiwa mengubah. Salju yang terbentuk dari kristal-kristal dengan bidang permukaannya yang luas. Sehingga semakin besar luas permukaan salju yang terpapar udara, maka semakin banyak molekul yang dapat menyublim. Begitu juga dengan es yang keluar dari kulkas. Ketika es batu yang baru dikeluarkan dari kulkas dan diletakkan dalam suhu ruang akan mengeluarkan asap yang banyak. Hal ini dapat terjadi karena es tidak hanya mencair, namun mengalami peristiwa menyublim. Yang terakhir, mengkristal atau menghabur adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Misalnya seperti pada proses pembuatan garam, menguapkan air laut yang mengandung garam sampai zat airnya habis dan meninggalkan endapan berupa kristal garam. Terbentuknya salju dengan proses pembentukan kristal es yang langsung terjadi melalui uap air di awan yang jenuh, sehingga uap air akan diubah langsung menjadi butiran salju. Pemurnian gula pasir berasal dari air tebu yang diolah, disaring, dan jika sudah bersih, maka dilakukan pemanasan dan kristalisasi. Demikianlah ulasan. Sudah selesai. Sedikit dari video tadi mungkin kalian sudah memahami ya, tapi lebih jelasnya itu jelaskan sedikit nih tentang perubahan wujud yang terjadi karena adanya peletakan dan atau penerimaan apa? Kemudian perubahan wujud itu ada yang pertama yaitu apa? Mencair. Mencair itu apa? Perubahan cair. Oke, perubahan benda padat menjadi cair apabila dipanaskan. Kemudian contohnya apa? Yang beda tadi yang dipanaskan, kemudian air yang dimasak. Kemudian yang kedua adalah membeku. Apa itu membeku? Perubahan benda cair menjadi padat apabila didinginkan. Kalau es berarti apa? Didinginkan di atau di ya. Kemudian mengembun. Apa itu mengembun? Yaitu jika terkena suhu. Contohnya apa? Embun yang menempel tadi ada ya di video. Embun yang menempel di daun waktu pagi hari. Kalau siang hari ada nggak ya? Tidak. Oke, itu hanya terjadi pada pagi hari. Sekarang satu lagi, menguap. Apa itu menguap? Contohnya tadi apa? Air. Oke, selanjutnya adalah menyublim. Itu apa artinya menyublim? Perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya apa? Yaitu tadi kapur barus yang menjadi kecil, tadinya besar kemudian mengecil. Kemudian ada salju es. Nah, yang keluar dari kulkas. Yang terakhir ada apa? Mengkristal, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contohnya apa? Garam. Kemudian sudah mulai sedikit paham lagi? Sudah. Kalau mau paham lagi nanti kita akan mengadakan percobaan. Tapi sebelumnya lihat dulu ini ada diagram perubahan wujud benda. Kalau dari padat menjadi apa? Cair. Dari cair menjadi apa? Kemudian dari gas menjadi padat lagi. Kemudian kalau misalnya sudah membeku, cair membeku menjadi padat. Dari padat menjadi apa namanya? Menyublim. Kemudian kalau mencair apa namanya? Mengembun. Ini adalah diagram perubahan wujud benda. Untuk lebih paham lagi, benar nggak sih tadi dikatakan bahwa lilin itu bisa mencair kalau dipanaskan? Mau dicoba? Berarti kalian nanti akan melakukan percobaan secara berkelompok. Ya, nanti Ibu bagi LKPD-nya satu kelompok satu. Nanti kalian baca urutannya, urutan melakukan percobaan. Nanti ada 2 kali percobaan.
Yang bahan-bahannya kemarin sudah Ibu informasikan, sudah dibawa semua? Sudah. Berarti sudah siap? Sudah. Ibu bagi satu-satu. Bahan-bahannya nanti disiapkan dulu. Ibu bagi dulu kertasnya. Oke, sudah. Sekarang bisa dipegang dulu kertasnya. Coba, Ibu mau jelaskan sebelum kalian melakukan percobaan. Bu Lina minta tolong hati-hati karena kalian menggunakan bahan yang berbahaya. Alat yang berbahaya. Apa? Korek api. Harus berhati-hati, tidak boleh ada yang bercanda. Percobaan pertama nanti bahan-bahannya kalian menggunakan es batu, yang kedua lilin, yang ketiganya adalah mentega, yang keempat adalah coklat. Nah nanti di percobaan kedua kalian juga menggunakan lilin, kemudian mentega dan coklat. Jadi nanti ada 2 kali percobaan. Sudah siap? Sudah. Silakan kalian boleh mulai bekerja sekarang. Bekerja dengan kelompok harus saling kerja sama. Ya, silakan.
Ya, silakan. Lanjut. Percobaan kedua. Mentega. Wujud benda asal padat. Perubahan wujud mencair. Penyebab perubahan wujud dibakar. Dipanas. Ayo, silakan lanjut. Tiga, coklat. Nama bendanya coklat. Wujud asalnya padat. Perubahannya mencair. Penyebab perubahan wujudnya dipanaskan. Nama bendanya empat, helin. Wujud bendanya padat. Perubahan wujudnya mencair. Oke. Penyebab perubahan wujud dipanaskan. Oke. Sudah? Oke. Ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan maju ke depan. Siapa yang sudah siap? Ya, suaranya biar terdengar. Ya, silakan dibaca. Yang baca suaranya coba. Ya. Panas ya. Sudah, bisa dicoba, tidak dicoba? Ya. Perubahan.
yang sudah kalian lakukan percobaan adalah dari lilin, kemudian coklat, dan apa lagi tadi? Mentega. Apa sih yang terjadi ketika lilin itu dipanaskan? Cair. Kemudian mengapa lilin dapat padat? Karena suhu di sekitarnya dingin. Satu lagi, apa sih faktor yang menyebabkan perubahan wujud benda? Apa faktor yang menyebabkan perubahan wujud benda? Oke, kegiatan kita sudah selesai ya. Tapi boleh nggak sih ya, kita bernyanyi sebentar? Boleh ya, kita nyanyi dulu sebentar. Bisa atau sudah paham atau belum? Kalian nanti diberikan soal untuk kalian menjawab pertanyaan. Bisa? Tapi secara sendiri-sendiri atau masih tidak dikerjakan secara kelompok. Paham? Silakan, jangan sampai basah ya. Semuanya sudah kebagian? Sudah? Oke, Ibu berikan waktu untuk menjawab pertanyaan. Silakan diisi dengan teliti. Ya. Nama, kemudian kelas, dan nomor absennya. Dikumpulkan ke depan. Minta tolong ketua kelompok saja. Jangan lupa dicek namanya. Semuanya, bagaimana sih perasaan kalian hari ini? Pelajarannya menyenangkan tidak? Kita tutup pembelajaran kita hari ini dulu.
besok kita ketemu lagi, tapi sebelumnya boleh diskusi. Boleh